Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam menyambut hari ini di mana kita akan meneruskan segala aktivitas kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Aku akan memberi mereka hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hatinya. Aku akan memberi mereka hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada dua pendapat yang berkata bahwa yang menjadi pusat kehidupan manusia adalah hati, tetapi yang kedua ada pendapat bahwa pusat kehidupan adalah pikiran, otak manusia. Apapun itu, yang pasti bahwa hati dan pikiran ini dalam kehidupan kita harus berfungsi secara bersama-sama. Dengan hati kita mengenal Allah dalam kehidupan kita, dan dengan mulut kita mengaku bahwa Allah ada dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hati kita yang dipenuhi oleh pengertian, oleh roh Allah, maka sebenarnya hati yang dekat kepada Allah itulah hati yang mengenal siapakah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berkata kepada kita melalui firman ini bahwa Allah akan memberi hati untuk mengenal. Jadi hati yang mengenal bukan hanya pikiran, bukan hanya kecerdasan, bukan hanya otak manusia, tetapi Allah memberikan manusia hati yang baik untuk mengenal bahwa Allah adalah sumber kehidupan mereka. Saudaraku, kalau kita merenungkan dalam hidup kita masing-masing, sejauh manakah hati kita itu berfungsi lebih jauh, sejauh manakah hati kita itu bisa melihat ke depan, dan sejauh manakah hati itu menggerakkan kehidupan kita dalam melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita di dunia ini. Apakah manusia di tengah-tengah zaman yang maju ini hanya mengandalkan pikirannya, otaknya, kecerdasannya, tetapi tanpa hati? Saudaraku, mari lihat, kepintaran, kecerdasan tanpa hati akan membuat manusia menjadi otoriter dalam kehidupannya. Tetapi hanya mengandalkan hati pun tanpa kecerdasan dan kepintaran juga timpang. Sehingga dua hal ini, hati manusia dan pikiran manusia, harus bersama-sama berfungsi untuk menggerakkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang dinamis. Oleh sebab itu, firman Allah pada hari ini mengajak kita bagaimana dalam keseharian kita, dalam hidup kita, hati kita itu sungguh-sungguh mengenal kebaikan Allah. Hati kita itu mengenal siapa Allah dalam kehidupan kita. Kalau hati kita mengenal Allah adalah Allah yang baik, Allah yang betul-betul memberkati kita, maka hati kita juga akan menjadi hati yang selalu diserahkan kepada Allah, sehingga hati kita itu selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat bahwa firman hari ini bukan manusia, sekali lagi bukan manusia yang membuat dirinya bisa mengenal Allah, tetapi Allah yang memberikan kepada manusia hati yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Sehingga ketika hati kita sudah mengenal Allah, maka di sana terjadi pertobatan. Jadi Yeremia dalam pasal 24 ini menyuarakan bagaimana bangsa Israel yang telah jauh dari Tuhan, yang hatinya telah jauh dari Allah, lalu Allah memberikan mereka hati yang baru supaya mereka dengan sepenuh hatinya berbalik dan kembali kepada Allah. Saudaraku, tidak ada hidup yang lebih bahagia, yang lebih senang dan sejahtera dalam hidup kita ketika hati kita itu selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi hati kita yang diisi oleh kebenaran firman itu, itulah membuat kita semakin hari pengenalan kita kepada Tuhan semakin baik. Tetapi orang yang hatinya diserahkan kepada dunia, yang membuat dia menjauh dari Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang tidak tenang, tidak bahagia, dan tidak sejahtera. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan,
mari berikan hati kita kepada Tuhan, supaya hati kita dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat bekerja pada hari ini, dan kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan Amanginang Tuhan berkati, menjadi sukacita bagi kita. Dan kami berdoa semoga Amanginang yang sakit, yang lemah badannya, yang mempunyai pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan kepada kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah yang memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dari diri kami Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami tidak akan mampu mengenal Engkau dalam hidup ini. Tetapi oleh karena kuasa-Mu di dalam Roh Kudus, Engkau memperbaharui hati kami, supaya hari demi hari kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, dan jamahlah hati kami, supaya kami memiliki hati yang seturut dengan firman-Mu, hati yang diisi oleh firman-Mu, dan kami mampu berbuat yang terbaik dengan sepenuh hati kami, dan kami boleh tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati kami hari ini dalam menjalankan semua pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.